Ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthem of Indonesia. Dari Stadion Manahan, pemirsa yang berada di Surakarta, saya langsung mengajak Anda seluruh pencinta sepak bola untuk melihat bagaimana penampilan dari Indonesia U16 dalam laga terakhir mereka di ASEAN Under-16 Boys Championship 2024. Pertandingan menghadapi Vietnam. Dan para pemain saat ini sudah berada di tengah lapangan. Saya juga menyapa buat Anda pemirsa yang tentunya menonton bersama dengan anak-anak Anda, bersama dengan ponakan-ponakan Anda, bersama dengan keluarga. Di hari ini kita akan menunggu bagaimana kiprah yang dimainkan tentunya oleh kedua pelatih, baik pelatih dari Vietnam, yaitu adalah Tran Minh Chen, dan juga pelatih dari Indonesia, Nova Haryanto, untuk pertandingan pamungkas yang bisa dimainkan dalam ASEAN Under-16 Boys Championship 2024. Dan inilah dia kick-off babak yang pertama, di mana Vietnam menggunakan jersey merah, sementara Indonesia menggunakan jersey putih. Tekanan langsung dilakukan tadi oleh Indonesia. Sebuah percobaan yang dilakukan tapi berhasil dipotong. Oh, kali ini Anda lihat kesempatan yang baik sekali. Sebuah gerakan yang bagus dilakukan oleh Fandi Ahmad, dan sekarang masuk ke dalam sebuah cutback. Dan sayang sekali langsung menggebrak Indonesia terhadap Vietnam di sore hari ini. Iya, gebrakan awal yang sangat baik yang mampu menggoyahkan pertahanan Vietnam meskipun hanya menghasilkan sepak pojok. Sementara Fandi Ahmad, Anda lihat pemirsa, akan melakukan sepak pojok. Jos Holong mencetak gol di laga semifinal. Putu Panji juga sempat mencetak gol di laga-laga yang dimainkan oleh Indonesia U16. Ya, Fandi Ahmad akan melakukan sebuah tendangan dengan kaki kirinya, memberikan bola pelan saja, kembali sebuah cutback, dan Fandi Ahmad melakukan crossing. Sayang bolanya, dan tendangan yang dilepaskan tadi oleh Andi. Ya, kedua tim sama-sama belum bermain dengan adu penalti. Apabila pertandingan berakhir dengan skor imbang, maka langsung diselesaikan dengan adu penalti di ASEAN Under-16 Boys Championship. Dava mendorong bola ke depan lagi, mencari Fandi Ahmad. Duel kali ini ada Evandra. Evandra memenangi duelnya. Fandi Ahmad berikan pada Jos. Goli ternyata pemirsa. Jos. Lagi jebol gol. Tapi menggolkan adalah Goli, bukan Jos. Lagi-lagi anak Bekasi ini bikin gol dengan gol yang indah. Lagi-lagi membuat bangga warga Cikunir Bekasi. Goli dengan finishing yang tenang, mematikan, membuat penjaga gawang tidak bisa berbuat banyak. Luar biasa Goli. Ya, kembali Goli ya mampu memecah kebutuhan kita dan mencetak satu gol kerjasama dari dua pemain hasil didikan Akademi Persija, Fandi Ahmad dan juga Goli di sana. Umpan yang luar biasa, suatu hal yang sangat baik dan diselesaikan dengan sangat sempurna. Dan tentu ini menjadi modal berlaga di babak kedua nanti. Ya, penonton langsung bergemuruh dengan gol yang dicetak oleh Goli. Dan kiper ya, itu paling kesel kalau dimasukinnya bola kayak begitu tuh, ya. Iya kan, tekan pelan ya. Karena bola tidak terlalu keras tapi sudah sulit diantisipasi. Dan dia harus melihat ketika nengok itu bola pelan tapi masuk ke gawang. Itu menyakitkan, sakit tidak berdarah bagi kiper. Iya, yang lebih menyakitkan lagi gol ini sudah memasuki injury time ya. Karena susah ngebalasnya kalau udah injury time biasanya ya. Jadi ketika masuk babak kedua mulai dari posisi tertinggal.
Masih Goli lagi kuasai bola. Goli menuju kepada Jos. Ball kontrol dari Jos. Ya, kali ini Jos coba bermain sebagai wall. Masih Jos. Dan sekarang bola dikuasai oleh Goli. Ada Fandi Ahmad. Goli. Jos. Saat ini datang bantuan dari Dava. Jos. Laki. Jebol. Gol pertama anak Bekasi, gol kedua anak Balikpapan. Dua-duanya dibuat dengan cara yang indah. Kalau gol pertama melalui penyelesaian akhir yang klinikal, kali ini dengan tendangan keras yang mungkin sedikit berbau keberuntungan, tapi apapun, gol itu cukup indah dicetak oleh Dava, anak Balikpapan yang merantau ke Solo, sekarang bermain sebagai anak Solo. Ya, cukup sangat baik ya, tendangan yang sangat akurat walaupun tadi terkesan ada Main mereka ya, itu Betul. yang menjadi sangat penting. terutama bagaimana kita lihat pemain-pemain ini memiliki pemahaman yang lebih komplit ya, tidak hanya dari sisi bagaimana bermain tapi juga di dalam sistem. Dan kita lihat banyak pemain di tim U16 ini yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi. Ya. Dengan bebas kembali dilakukan saat ini pemirsa. Ya, pengamanan lagi-lagi dari Matthew. Duel yang kembali terjadi, shooting. Ya, Baik. masih berhasil ditangkap dengan baik. Ya, tenang penampilan penjaga gawang kita ya. Pemain yang baru sekali ini bermain sebagai starter ya, tapi bermain sangat tenang. Dia main sebagai pengganti di laga terakhir lawan Laos ya. Tapi kali ini main sejak awal dan sejauh ini safe, banyak penyelamatan yang dia buat. Ya, di fase grup Indonesia hanya kemasukan 1 gol ya. Dan sekarang lagi-lagi Mirza dan memang bagaimana suatu doa berhasil menjadi sebuah kenyataan, diberi nama dengan nama Goli, dan akhirnya benar-benar menjadi mesin gol bagi Indonesia. Goli mencetak gol yang kedua dan brace di laga sore hari ini. Iya, lagi-lagi saya harus bilang, anak Bekasi ini luar biasa. Anak Bekasi dari Cikunir ini betul-betul sulit dihentikan. Dia bukan striker, dia bukan pemain nomor 9, tapi jumlah golnya paling banyak, paling tajam naluri peluang mencetak golnya. Dan di pertandingan ini dia buktikan dengan 2 gol yang semuanya dari posisi di mana dia muncul dari second line. Goli betul-betul gol sekali. Saya pikir mau bilang Goli Ronaldo karena siu tadi. Ya, Ternyata Goli sekali. Gol kelima dari Goli ya, bagaimana yang menarik adalah bagaimana proses gol terjadi. Yaitu ketika dia attacking the ball, ketika pemain belakang mereka menunggu, dia mencoba mencuri bola di depan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana pergerakan Mirza yang keluar membawa bola sebelum melakukan cutback ke dalam. Ini yang membedakan kondisi Mirza dengan Jos, di mana Juga bermain sebagai pemain pantul untuk munculnya Fabio di sektor sebelah kiri. Diambil oleh Evandra, berikan pada Daniel Alfredo. Daniel gagal tadi. Daniel, ada Matthew, Evandra, kembali Evandra, 2 pemain dilewati. Ada ruang yang kosong. Mirza. Oh, ternyata kita lihat pemirsa Mirza. Luar biasa pemirsa, bagaimana Indonesia U16 bisa bounce back dari kekalahan yang terjadi, dan Mirza memberikan sebuah serangan, dan Daniel kembali mencetak gol, menjadi 5-0 Indonesia unggul atas Vietnam. Iya, gol memang dicetak oleh Daniel, tapi kita harus mencatat peran yang luar biasa dari anak Ciparai ini. Anak Ciparai Kabupaten Bandung, Mirza, yang memberikan asis yang sangat memanjakan bagi Daniel. 2 kali Mirza berperan sebagai pemberi asis yang memanjakan rekan-rekannya.
salut buat Daniel, salut juga buat Mirza. Ya betul, bagaimana kita melihat kedewasaan dari Mirza ya, melihat sudut pandang ke gawang tertutup, dia melihat bagaimana ada pemain lain yang lebih terbuka, kemudian memberikan umpan. Ini tentu patut diapresiasi. Ya, mungkin saya juga boleh memberikan sebuah pujian ketika Indonesia menang besar menghadapi tim di fase grup, mungkin menganggap bahwa lawan-lawannya belum berkelas. Tapi ketika sekarang unggul 5-0 atas Vietnam, kita juga harus memberikan pujian kepada Garuda. Di kelompok usia ini kayaknya ini kemenangan terbesar yang pernah kita raih lawan Vietnam. Kalau tahu selama ini kita menang pun mungkin jaraknya tipis ya. Duel punnya tipis. Saya ingat. Balik lagi mencoba untuk memberikan sebuah tekanan nih pemirsa. Berpindah lagi para pemain dari Vietnam di daerahnya sendiri. Ya, detik-detik terakhir pertandingan. Hari ini bukan hanya menang, tapi Indonesia U16 bermain dengan sangat baik. Mereka mempertontonkan cara bermain yang sangat baik. Mereka mempertontonkan bagaimana game plan yang sudah diracik oleh para pelatih diimplementasikan dengan baik di lapangan. Iya, mereka belajar banyak dari beberapa pertandingan yang mereka lewati ya. Tidak lagi membuat kesalahan-kesalahan yang berakibat merugikan bagi tim. Dan hari ini mereka juga bermain tenang. Ketika Vietnam bermain agak terlalu keras, mereka tetap tenang. Ini saya pikir hal yang positif, pelajaran dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bermain sabar sesuai dengan instruksi dari Coach Nova. Kemudian juga efisiensi ketika ada peluang. Terbukti hari ini mereka bisa mencetak 5 gol dari peluang yang ada, artinya ada efektivitas dalam bermain dan itu yang perlu diapresiasi. Ya, bukan hanya kemenangan besar yang didapatkan oleh Indonesia, karena sejatinya untuk usia mereka ini adalah perkembangan diri, pengembangan diri dari para pemain inilah yang paling penting. Dan sekarang mereka mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama, mereka bisa bounce back dari kekalahan menyakitkan di semifinal, dan sekarang mereka berhasil bounce back dengan sempurna menurut saya, karena menang besar lawan Vietnam. Dan banyak orang bilang bahwa Vietnam bisa dikalahkan, tapi mengalahkan Vietnam untuk mendengarkan dulu lah bagaimana euforia yang ada di Stadion Manahan ini. dihina tidak tumbang. Itulah dia Garuda Indonesia U16 yang berhasil membalikan keadaan dari suasana menangis menjadi sukacita dari kemenangan yang didapatkan atas Vietnam dalam perempat ketiga.
ASEAN Under 16 Boys Championship 2024 di Stadion Manahan.